Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga detik ini kita masih mendapatkan cucuran rahmat karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi. Selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam serial kisah para nabi dan rasul, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kisah nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul yang keenam dalam susunan kisah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia di Irak. Ini menurut Ibnu Katsir dalam satu kitab Bidayah wan Nihayah. Dan menurut pendapat Ibnu Katsir pula bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di Hebron, yaitu di sebuah gua yang ada di wilayah Palestina. Ini dalam sebuah kitab Qasas Al-Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim bin Tarok ataupun bin Azar, Azar bin Nakur, Nakur bin Sarug, Sarug bin Arbu, Arbu bin Palig, Palig bin Abin, Abin bin Salik, Salik bin Fainan, Fainan bin Arfaksad, Arfaksad bin Sam, dan Sam bin Nuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Nuh ini ada selisih 11 keturunan dan dalam kurun waktu kurang lebih 1263 tahun. Sedangkan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam ini ada 18 keturunan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Ibrahim lahir pada saat itu di zaman raja atau penguasa yang bernama Namruz. Namruz ini ada seorang raja yang sangat lalim, yang sangat zolim. Dan Raja Namruz ini adalah raja yang menyembah berhala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, beberapa waktu sebelum itu Raja Namruz bermimpi, dan dalam mimpinya ada seorang bayi yang kemudian melepaskan mahkota rajanya. Dan mimpi itu ditafsirkan bahwasanya kelak nanti akan lahir seorang bayi
yang kemudian nanti akan mengganggu ataupun merusak kekuasaannya. Nah, oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, pada saat itu Raja Namrus memerintahkan bahwa semua bayi yang lahir ketika itu yang berjenis kelamin laki-laki maka harus dibunuh karena dikhawatirkan nanti akan merongrong keutuhan kekuasaannya. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan oleh ayah ibunya dibawa ke hutan belantara, diselamatkan di sebuah gua dengan harapan tidak dibunuh oleh Raja Namrus. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki satu kelebihan. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil diberikan kecerdasan, IQ-nya, pemikirannya yang sangat tajam dan brilian. Ketika dia sudah mulai beranjak dan bisa berbicara, ia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapakah Tuhan aku?" Lalu ibunya menjawab, "Tuhan engkau adalah ibumu." Lalu Ibrahim kecil melanjutkan pertanyaan, "Wahai ibu, lalu siapa Tuhan ibu?" Ibunya menjawab, "Adalah bapakmu." Lalu Ibrahim kecil bertanya kembali, "Wahai ibu, siapakah Tuhan bapak?" Dijawab oleh ibunya, "Namrus." Lalu Ibrahim bertanya kembali, "Wahai ibu, lalu siapa Tuhan Namrus?" Dan ibunya tak mampu lagi menjawab pertanyaan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih kecil. Perihal tentang pertanyaan, percakapan, dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan ibunya disampaikan kepada ayahnya. Di waktu yang lain, Ibrahim kecil juga bertanya dengan ayahnya, "Wahai ayah, siapakah Tuhanku?" Maka ayahnya Ibrahim menjawab, "Tuhanmu adalah ayahmu," ataupun ayah. Lalu Ibrahim bertanya kembali, "Wahai ayah, siapa Tuhan ayah?" Kemudian ayahnya Ibrahim menjawab, "Tuhan ayah adalah Namrus." Ibrahim bertanya kembali, "Wahai ayah, lalu siapa Tuhan Namrus?" Ayahnya terdiam, dan ketika itu diriwayatkan bahwasanya ayahnya spontanitas, kemudian emosional, kemudian ditampar mulutnya, wajahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu dengan maksud supaya Nabi Ibrahim tidak bertanya kembali. Ibrahim kecil sudah begitu cerdas, dia begitu rewel, bawel dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat brilian. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Ibrahim tumbuh remaja. Ketika remaja, dia memang gelisah, dia ingin mencari Tuhan. Inilah yang disebut dengan Ibrahim mencari Tuhan. Suatu ketika, di suatu malam, dia melihat ada satu cahaya bintang yang memancar. Saat itu dia berpikir, inilah Tuhan yang jauh di atas langit, yang memiliki cahaya yang memancar. Lalu keesokan harinya di waktu yang lain, di malam hari dia menyaksikan cahaya bulan yang begitu memancar sempurna. Tanggal 15 di pertengahan bulan, guguran bercahaya. Ketika itu Ibrahim berpikir bahwasanya inilah Tuhanku, karena cahaya bulan jauh lebih terang daripada cahaya bintang. Kemudian di waktu yang lain di siang hari, dia menyaksikan ada cahaya matahari yang jauh lebih terang dan menerangi di waktu siang hari. Ibrahim ketika itu berpikir, inilah Tuhanku, karena cahayanya lebih memancar dan lebih terang, memberikan sebuah kehidupan dan sebuah kehangatan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil sampai remaja, dia gelisah, dia ingin mencari siapa Tuhan.
Lalu sampai Allah membisikkan bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan seluruh alam semesta. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang ayah yang bernama Azar. Ayahnya ini adalah seorang seniman patung, dia seorang pembuat patung atau pembuat berhala. Dan memang saat itu dibawa ke pemerintahan Namrus, selain Raja Namrus dan orang-orang yang saat itu kebanyakan yaitu menyembah berhala, menyembah patung, yang sebagian patung-patung itu dibuat oleh ayahnya sendiri yaitu yang bernama Azar. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Dikisahkan pernah Nabi Ibrahim alaihissalam menjual patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya, dibawa ke pasar dengan berkeliling, dan dia menyampaikan kepada orang-orang, wahai siapakah yang mau membeli patung, yang patung ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Ini kalimatnya saja sudah mencemooh patung atau berhala yang ketika itu dipuja-puja. Bahkan di tengah orang banyak, dia melewati sebuah telaga, melewati sebuah danau, karena yang ia jual tidak laku dibeli, dan boleh jadi tidak laku dibeli karena dia berjualan dengan kalimat yang mengolok-olok Tuhan mereka berhala. Siapa yang membeli berhala, siapa yang beri patung, yang patung ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Bahkan dia suruh minum, yaitu dibuat dengan di telaga, di air. Kemudian dia berkata, wahai patung, kalau memang engkau Tuhan, minumlah. Kemudian direndam, dimasukkan ke dalam air, sambil dia cemooh, jangankan kamu memberikan sebuah kekuatan, untuk minum saja kamu tidak bisa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian perihal tentang itu diketahui oleh ayahnya. Bahkan mungkin sampai ke kerajaan Namrus, bahwasanya ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, yang ini adalah memperolok-olok Tuhan mereka, yaitu patung ataupun berhala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, suatu ketika Raja Namrus berpelesir atau berpiknik atau berpergian keluar kota. Dia mengajak para orang-orang kerajaan dan mungkin sebagian masyarakat pada saat itu dibawa pergi keluar kota, pergi berpiknik, berpelesir. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak ikut berpergian. Satu riwayat menyebutkannya sebenarnya dia ikut bersama rombongan, tapi akhirnya dia kembali pulang. Nah, pada saat kembali pulang, bukan saja pulang ke rumah, tetapi ke rumah tempat peribadatan, di mana pada saat itu di sana terdapat beberapa puluhan patung-patung, baik patung yang kecil maupun patung yang besar. Nah, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrus dan oleh masyarakat pada saat itu. Dihancurkan patung-patung kecilnya dengan menggunakan sebuah kapak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian Nabi Ibrahim begitu cerdasnya. Tidak seluruhnya dihancurkan, tetapi patung yang besar dibiarkan tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala kecil, patung-patung kecil, dikalungkan di bagian leher patung yang besar. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, ketika Raja Namrus kembali dari luar kota, dikabarkan bahwasanya patung-patung atau berhala-berhala atau tuhan-tuhan mereka dihancurkan. Dan sampai ada berita yang tentu saja memberitahunya bahwasanya yang menghancurkannya adalah yaitu Ibrahim, yang tentu saja pada saat itu belum menjadi nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat itu Raja Namrus begitu murkanya. Dan akhirnya apa? Sebagai hukuman, maka seluruh rakyat pada saat itu dikumpulkan, suruh membawa kayu bakar. Yang rencananya tentunya disiapkan kayu bakar itu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi,
Kemudian ketika kayu bakar itu sudah dikumpulkan, lalu dinyalakan dan api berkobar-kobar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam api yang saat itu tengah berkobar-kobar. Ini sebagai hukuman atas telah menghancurkannya patung-patung ataupun tuhan-tuhan mereka. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, orang-orang berpikir, bahkan mungkin Raja Namrud berpikir, mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam akan mati hangus terbakar oleh api. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ini atas kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, Allah firmankan, ya, ini di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-69, Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, dia katakan kepada api, ya nar, wahai api, ya, kuni bardan wa salaman, maka jadilah engkau dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah api itu berhari-hari berkobar-kobar dan pada akhirnya api itu padam. Ketika api itu sudah mulai padam dan terlihat Nabi Ibrahim masih tampak ada dan berjalan-jalan di atas api yang ketika itu api sudah padam. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ketika itu banyak sebagian orang-orang yang pada saat itu menyembah patung ataupun berhala, kemudian mengimani dan tidak lagi menyembah berhala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah, ya. Sarah ini adalah istri yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sekian waktu dia belum dikaruniai anak, sampai Al-Kisah menyebutkannya sampai pada usia 80 tahun belum punya anak. Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian atas restu istrinya Sarah, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar, yang tidak lain adalah sebagai seorang yang tadinya ikut bersama Sarah. Sebut saja barangkali yang membantu dalam di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan beserta istrinya yang bernama Sarah. Kemudian atas izin Allah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar, maka dikaruniai anak yang bernama Ismail alaihissalam, yang kelak kemudian Ismail ini menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu beberapa waktu setelah Nabi Ismail dilahirkan, kemudian juga sudah mulai beranjak remaja dan dewasa, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Sarah sebagai istri yang pertama, juga dikaruniai anak, yaitu yang bernama Ishak, yang Ishak ini juga kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Makanya saya sampaikan di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal juga sebagai ulul anbiya, yaitu adalah bapaknya para nabi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini yang kemudian menyebar di Jazirah Arab. Ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam. Kemudian kalau dari keturunan Ishak, dan Ishak inilah yang kemudian kita kenal sebagai ini nenek moyangnya Bani Israel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kisah Ibrahim memang begitu panjang. Kemudian dalam satu kisah tentunya nanti pada episode ketika nanti kita membahas menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, tentu saja akan kita singgung kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail, ketika dia masih belasan tahun begitu belianya, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, kemudian diuji oleh Allah. Ya, tentu sebelum itu, ketika Nabi Ismail masih berada dalam gendongan, masih kecil, masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail beserta Siti Hajar, yaitu istrinya, ke sebuah negeri yang sangat tandus dari Babilonia, yaitu ke sebuah gurun yang sangat kering, yaitu yang namanya Mekah, yang pada saat itu belum ada penduduknya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sungguh kisah ini sangat begitu menyayat sekali. Ismail kecil ditinggalkan bersama ibunya, yaitu Siti Hajar. Kemudian setelah diletakkan di situ,
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali pulang. Kemudian Siti Hajar hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah ini yang engkau lakukan adalah perintah Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menganggukkan kepalanya, dan baiklah, kata Siti Hajar, kalau ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, pergilah, tinggalkanlah aku di sini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian Nabi Ibrahim menitipkannya kepada Allah dan berdoa. Ketika Nabi Ibrahim sudah tidak ada, artinya sudah kembali ke Babilonia, kembali kepada Siti Sarah, Nabi Ismail alaihissalam, Ismail kecil ketika ibunya Siti Hajar sudah kesulitan mencari, tidak lagi menyusui, air susunya sudah kering dan tidak ada air, ketika itu maka ibunya yaitu bernama Siti Hajar mencari-cari air, yaitu berjalan berlari-lari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, yang pada saat itu kemudian tiba-tiba air memancar dari kakinya Ismail, ya. Kemudian zummi, artinya berkumpullah. Maka disitulah sebagai artinya adalah air Zam-Zam yang kemudian sampai saat ini sebagai suatu oase yang terus menggenang di tengah jazirah, ya, yang artinya tidak akan habis-habisnya diminum oleh ribuan umat di seluruh dunia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa untuk anak dan keturunannya. Banyak doa-doa yang seringkali kita panjatkan. Rabbi habli minas sholihin. Itu adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam surat As-Saff ayat 100. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati muslimatan lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu juga di dalam Al-Qur'an banyak dialog-dialog yang indah ketika Nabi Ibrahim masih remaja dengan menggunakan bahasa-bahasa wa iz qala ya abati, sebuah diksi yang sangat indah, bagaimana kata-kata Nabi Ibrahim begitu halus, ya, agar orang tuanya tidak tersinggung. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa kita petik pelajaran yang luar biasa, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kemudian melahirkan sebuah generasi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang kemudian ada prosesi ibadah haji yang dilakukan setiap tahun. Ini juga adalah proses pada saat itu sejarahnya napaktilas tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kisah kurban, ya, bagaimana di proses pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah dalam sebuah dialog yang sangat indah di Al-Qur'an, ya. Ini bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak Ismail, yang kemudian dari peristiwa ini menjadi perintahnya adalah, ya, setiap di Idul Adha diperintahkan untuk berkurban. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini benar-benar menyentuh perasaan kita, kemudian kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran, satu teladan buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam kisah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.